Assalamualaikum. Kalian tuh udah kelas 12 Waalaikumsalam. dan ternyata sepertinya bakal menjadi generasi ya kita tidak bisa ketemu ya 1 tahun ini. Berarti lulus angkatan COVID kedua ini. Iya, Miss. Angkatan COVID 100% nih, soalnya dari awal kelas 12. Aduh ya sabar ya, kondisinya memang begini. Bisa juga kangen sama kalian. Aduh sama Cepi, apa kabar Cepi? Alhamdulillah. Tolong jaga kesehatan ya semuanya. Itu. Oke, ternyata ini sudah bulan Maret dan kalian menjelang ujian sekolah yang tadinya kan jadwalnya itu tanggal 15 Maret. Ternyata biar kompak dengan provinsi berarti dimundurkan ya. Jadi akhir Maret. Nah, ternyata pas Miss Aya lihat di silabus ada tuntutan yaitu membuat clipping tentang perang dingin. Nah, clipping ini memang tidak mudah, apalagi kita kondisinya seperti sekarang. Mungkin kalau dulu zaman saya clipping itu guntingan dari koran, berita lainnya. Jadi digunting, disusun di suatu buku gambar, diberi keterangan, dikumpulkan. Nah kalau sekarang kan yang namanya berita tentang perang dingin itu sudah langka, kecuali kalau kita mendapatkannya di media sosial atau di Google gitu ya, di situs-situs sejarah tuh seperti itu. Nah, Miss Aya coba kita akan buat deh angkatan ini membuat clipping tapi bentuknya digital. Nah, kan seperti apa clipping bentuknya digital? Sebelumnya kan kalian sering ya membuat gallery wall dari mind mapping. Biasanya tuh Hadijah paling bagus tuh, paling rapi banget. Nah, sekarang coba deh kalian mencari informasi tentang all about perang dingin, all about Cold War. Nah, di situ nanti kalian ambil berita-berita dari mana saja, kemudian disusun dalam suatu lembar digital. Nah, kemudian nanti kalian kumpulkan di e-learning. Dan ternyata kita punya waktunya lumayan nih, ada sekitar 4 minggu. Itu saya pikir cukuplah untuk membuat itu. Jadi kalau dulu misalnya membuat gallery wall mind mapping-nya di koran, di karton. Nah, sekarang kita coba ya di layar kalian aja, terus kemudian ya misalnya di Word, nah kemudian nanti di upload di e-learning. Jadi memang akhirnya ternyata kita tidak ketemu ya sampai kalian lulus gitu. Jadi ya mau gimana lagi. Memang harusnya tuntutan untuk kelas 12 tuh salah satunya adalah membuat portofolio. Ini wajib. Nah, tapi karena kondisinya seperti ini, kita coba buat portofolionya digital lah. Jadi karena kita kan belajarnya juga digital, menggunakan media Zoom gitu. Kayak di sini ada Cepi, Farisa, Hadijah, Mahdi, dan Nurin. Ya lumayan lah. Oke, sekedar mengingatkan, misalnya kalau teman-teman ada yang Miss Aya lihat itu bahkan sama sekali tidak pernah ikut PJJ ya. Jadi tolong, ternyata kan di aturan di sini itu bukan hanya absen di e-learning, tetapi kehadiran di PJJ yang diambil gitu. Nah, kalau misalnya tidak bisa hadir di Zoom, segeralah beritahu gurunya. Jadi ada kabar. Nah ini yang saya perhatikan tuh justru seperti siapa ya? Jakaria tuh jarang. Mehdi terus kalau Mehdi saya paham lah kan kondisi terakhirnya gitu. Kemudian siapa lagi ya? Haidar ini kelas kalian bukan ya? Haidar Mutahari itu? Iya. Ya. Oke. Nah itu kemana? Rahman ya. Gitu. Jadi
Tetapi setidaknya tugas-tugas full deh masuk gitu. Jadi nggak terlalu kosong gitu kan, kehadiran juga memegang peranan penting, apalagi tugas. Dan kita mau nilai dari apa gitu, tatap muka secara offline sulit, ulangan juga hanya lebih penting ini deh full di materi. Sebenarnya kemarin misalnya udah bikin soal ujian sekolah, udah beres asli, tapi ternyata gara-gara banyak yang japri, nih saya lupa nge-save. Aduh Gusti, pas dilihat, oh my God, it's blank. Tetapi materinya saya ambil dari ini, selain soal yang tahun lalu, juga dari PowerPoint yang sudah dibikin video sebelumnya. Nah dari situ ada lah, jadi tugas-tugasnya udah pada masuk, terutama misalnya dari tentang perang dingin ada, terus peranan kemarin yang udah saya bikin tuh apa? Oh, baru sejarah Indonesia kita, baru sejarah Indonesia, sejarah minat ongoing deh. Oke, demikian ya. Jadi misalnya ingatkan, kalau misalnya kehadiran itu pasti misalnya ngerti lah kalau mungkin ada yang susah sinyal gitu. Karena misalnya juga ngerasa minggu kemarin di Dago ya ampun, XL menghilang asli, ya ampun, mau ke sekolah tanggung, ya sudahlah, ditambah misalnya juga kondisinya kurang sehat, istirahat aja dulu. Nah, oke. Tentang Gallery Wall ini, ada yang ingin saya ingatkan, yaitu materinya adalah Perang Dingin. Sedikit misalnya share ya tentang Perang Dingin ini. Kelihatan nggak? Aduh, misalnya teh suka rada loading. Hah? Belum ya? Oke. Udah proses, oke. Nah, jadi judulnya Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Oke, saya ingatkan. Setelah Perang Dunia Kedua, udah ada belum? Udah, Miss. Oke, sambil jalan ya. Oke, jadi sesudah Perang Dunia Kedua di tahun 1945 dan kemudian hadir dua negara yang dalam tanda kutip memenangkan Perang Dunia tersebut, yaitu negara yang kebetulan berjauhan sehingga bisa diambil garis batasnya, yaitu yang di timur adalah Uni Soviet saat itu. Jadi Uni Soviet itu bukan Rusia ya. Rusia itu bagian dari Uni Soviet. Jadi kalau Uni Soviet, kalau kalian lihat di peta, di situ bayangkan dari Vladivostok ke Moskow, kalau kalian menggunakan kereta api, itu membutuhkan waktu seminggu. Jadi untuk jalan dari Vladivostok ke Moskow. Nah, seminggu, kemudian melewati berbagai zona waktu, berbagai macam vegetasi, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian itu Rusia itu, Uni Soviet itu disebut dengan Blok Timur. Kalau pemenang yang lain itu di sisi barat, itu Amerika, disebut dengan Blok Barat. Nah, ternyata dari Perang Dunia Kedua tersebut berlanjut dengan persaingan pada saat Perang Dingin. Persaingan di bidang apa saja? Tentu saja di semua, ada politik, ekonomi, terutama teknologi, dan yang paling parah adalah penyebaran ideologi. Jadi misalnya Uni Soviet itu disebut Blok Timur dengan ideologinya komunisme, kemudian di Blok Barat ada Amerika dengan ideologinya liberalisme. Nah, karena ada dua, otomatis terjadi persaingan. Jadi terlihat gitu, kedua belah pihak ini ingin memperbanyak aliansi atau dukungan. Jadi yang liberalisme itu berusaha menyebarkan paham liberalisme, yang komunisme juga berusaha untuk menyebarkan komunisme. Nah, ternyata dampaknya dari Perang Dingin tersebut banyak sekali menimbulkan perang-perang dan konflik lainnya. Yang sebelumnya sudah pernah kita share, misalnya salah satunya yang paling lama sampai sekarang adalah
terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan. Itu masih ada ya sisa-sisanya tuh. Susah sekali untuk digabungkan. Kalau Vietnam itu sudah ada unifikasi. Dulu kan Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Nah, kemudian bagaimana sih dampak secara ekonomi otomatis bersaing. Nah, kebetulan duanya itu unik gitu. Misalnya politik liberalisme tentu saja dengan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sementara politik komunisme secara ekonomi negara memiliki kendali terhadap warganya dan terutama sistem ekonominya gitu. Nah, jadi apa sih perang dingin tersebut? Yaitu di tahun 60 sampai 80-an. Masih dekat-dekat lah. Saya masih mengalami itu. Jadi saat itu politik internasional terbelah menjadi 2 blok. Kemudian persaingan dan di berbagai bidang, bahkan yang paling heboh itu mungkin salah satu persaingannya adalah bagaimana perlombaan di bidang space ya, di bidang antariksa. Nah, itu. Nah, kemudian sikap Indonesia, saya ingatkan lagi di era Perang Dingin, yaitu yang pertama tetap mempunyai kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas, artinya Indonesia tidak terikat dengan blok manapun. Aktif, artinya adalah Indonesia bersama negara-negara lainnya ikut mewujudkan perdamaian dunia. Nah, gitu. Kemudian Indonesia juga bersama negara-negara yang lain seperti Mesir, Yugoslavia, Kuba, dan lain-lain membentuk gerakan blok. Dan Indonesia sebagai pencetus organisasi ASEAN. Gitu. Jadi ini sikap ya. Jadi beda antara sikap dengan peran. Ini sikap Indonesia atau kebijakan Indonesia di era Perang Dingin. Nah, kalau perannya ketika terjadi Perang Dingin, berarti Indonesia tuh dalam kondisi tahun 60 ya. Berarti Indonesia tuh peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, jadi yang pertama tadi sudah disebutkan Pemprakasa Konferensi Asia Afrika, pendiri gerakan non-blok, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah bahas tentang Konferensi Asia Afrika dan Indonesia memiliki peranan penting dalam tercetusnya Konferensi Asia Afrika. Nah, itu yang dilaksanakan di Bandung dan menghasilkan Dasar Sila Bandung. Oke, selanjutnya Indonesia juga sebagai salah satu pelopor pendiri gerakan non-blok gitu. Non-blok. Nah, ini non-blok itu tidak memihak blok barat, tidak memihak blok timur. Yaitu terbentuknya di Beograd, Yugoslavia tanggal 1 sampai 6 September 1961. Sekarang Yugoslavia sudah tidak ada. Artinya ketika negara-negara pendiri non-blok itu sudah tidak ada, berarti bubarlah gerakan non-blok. Dan ketika sudah tidak ada lagi persaingan antara blok barat dengan blok timur, maka secara otomatis gerakan non-blok juga bubar. Gitu. Nah, di antara blok barat dan blok timur, mana yang tersisa sampai sekarang? Dan ternyata yang tersisa adalah blok barat, itu dengan liberalismenya. Kalau misalnya blok timur itu sudah runtuh ketika kemudian masing-masing negara di Uni Soviet itu merdeka. Seperti misalnya sekarang kan Rusia menjadi negara tersendiri, Chechnya, kemudian Uzbekistan, apalagi ya, banyaklah pokoknya. Nah, oke. Di sini ada, saya ingatkan tentang pemprakarsa dari gerakan non-blok, yaitu presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir, Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Ghana, Kwame Nkrumah. Dan prinsipnya non-blok ini satu, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Karena saat itu banyak sekali invasi-invasi yang dilakukan oleh negara-negara yang kuat untuk mengambil alih negara yang lebih kecil. Ya, ternyata salah satunya justru terjadi di Yugoslavia sendiri.
Kemudian sebenarnya ada prinsip perjanjian non-agresi, walaupun ya berarti karena banyaknya agresi berarti otomatis gugur gitu kan. Nah, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Nah, jadi ketika memang terjadi konflik, disahkan anggota gerakan non-blok itu tidak ikut campur. Masing-masing menghormati kedaulatan wilayah negara itu. Walaupun hasilnya ya seperti sekarang gitu kan. Serta ada prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama dan prinsip menjaga perdamaian gitu. Nah, ini yang menjadi tugas dalam pelajaran sejarah minat untuk kelas 12 adalah membuat clipping. Tetapi karena clippingnya sekarang kita sulit ya untuk paper base gitu, menggunakan buku gambar, biasanya buku gambar A3 yang besar, kemudian ada potongan-potongan dari newspaper, potongan dari koran, berita, majalah, segala macam ditempel. Nah, sekarang kita coba untuk membuatnya clipping digital tentang Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Jadi yang pertama kalian jelaskan dulu tentang Perang Dingin, terus kalian paparkan Perang Dingin. Nah, terakhir itu adalah bagaimana dampaknya secara politik dan secara ekonomi global itu. Jadi dua fase, di situ ada politik, ada ekonomi gitu. Oke, nah ini nanti akan menjadi penilaian tersendiri karena kan nanti ada US, kalau US itu kan apa adanya ya nilai yang diberikan. Nah, untuk kemudian memenuhi persyaratan lainnya adalah portofolio. Jadi misalnya akan mencoba membuat portofolionya secara digital. Ada yang bisa mau ditanyakan tentang ini, tentang clipping digital? Halo Dirga. Misalnya ngajarin sekarang di ruang guru ya. Soalnya saya kangen sekolah. Kalian kan nggak bisa ke sekolah ya, misalnya mah bisa. Oke, Dirga sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, jadi itu ya. Clipping ini wajib karena tuntutan dari SKL juga kan salah satunya adalah portofolio itu wajib gitu. Cuma kita persimpel aja kalau misalnya pelajaran aja bisa secara jarak jauh, kita juga clippingnya clipping digital. Yakinlah misalnya kalian tuh kreatif kalau untuk membuat kreasi gitu. Situs-situs kan banyak membahas tentang Perang Dingin, efeknya secara politik dan ekonomi juga banyak, tinggal kalian kopas, dibentuk di sedemikian rupa, kemudian nanti dikumpulkan di e-learning gitu. Jadi waktunya lumayan tuh, 4 minggu sampai ada di e-learning ya sampai tanggal berapa? 22 atau 23, nah di situ ada. Jadi sebelum US. Karena US-nya tanggal 29. Oke. Gimana? Ada yang ingin tanyakan tentang clipping digital ini? Bu, medianya tuh bebas apa aja? Bebas. Maksudnya, kalau Hadijah kan dulu pakai karton ya. Tapi coba deh sekarang misalnya bikin gitu kan, coba aja deh dihias-hias, dikreasi sendiri. Yakinlah kalian pasti kreatif untuk hal ini. Gimana? Oke, makasih Bu. Oke, di sini ada Hadijah, Cepi, Dirga, Farisa, Mahdi Kusai, Nurin. Sedikit ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya. Pada sehat kan? Alhamdulillah. Oke, itu. Miss, mau nanya Miss, yang tugas yang tanggal 10 itu yang mana ya Miss ya? Yang orde reformasi Miss. Yang orde reformasi. Yang aku terakhir ngerjain yang itu Miss, yang opini. Itu opini udah Miss. Opini orde reformasi ya. Ntar cari dulu deh. Ya, opini yang mana ya? Coba ingat. Sejarah minat, sejarah wajib gak sih itu? Iya, yang sejarah wajib, Miss. Oh iya, itu yang wajib itu. Itu yang mana, Miss? Oh, kalau nggak salah tentang grafik ya, diagram. Kalian diberi diagram kan sama saya? Ingat nggak? Belum. Ada di presentasi, iya. Diberi. Diberi diagram, kemudian di situ kan ada
ada ingat. katalog ya. Nah, Ingat, Miss. katalog dari 1998 sampai 2008, berarti kan 10 tahun sesudah reformasi kan ya? Oh iya, Miss, baru ingat, Miss. Oke. Nah, di situ kan tahun Siap, Miss. 1998 itu atau 99 itu diagramnya ke bawah ya. Nah, kenapa? Nah, itu kan diagram tentang kondisi ekonomi Indonesia. Nah, kenapa di tahun tersebut di bawah gitu diagramnya? Sementara sampai 2008 itu naik sih, tapi kok kecil gitu. Nah, itu nanti tolong itu yang dianalisis apa yang menyebabkan grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu ketika awal reformasi sangat minus. Kemudian seiring berjalan pergantian pemerintahan naik walaupun kecil itu aja sih. Jadi pertanyaannya tuh apa yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan grafik ekonomi di Indonesia? Oke. Siap, Miss. Hati-hati loh, itu ada di soal US loh. Waduh. Asli itu. Jadi misalnya dapat bocorannya, kalian dapat bocoran satu ya. itu karena kan grafik harus ada. Fakta dan opini harus ada gitu kan. Jadi yang sudah Miss Aya berikan itu sekarang akan diberikan di US gitu. Jadi kalian lihat lagi deh yang namanya PowerPoint yang ada di video. Nah, itu banyak dijadikan soal untuk ujian sekolah. Oke, begitu. Ada lagi? Siapa lagi ya? Itu teh selain Mehdi, Zakaria itu kemana tuh? Dirga ada di Bandung atau di Sulawesi? Sulawesi, Bu. Iya, kirain di Bandung. Yang di Bandung siapa sih? Raja, Yunai. Raja juga nggak pernah ikut juga nih. Kenapa nih? Oh iya, Farid. Raja ada, Bu. Raja Nurin di Bandung. Ada. Oh, Nurin tuh teman-teman kayak misalnya Zakaria, terus siapa? Haidar. Kalau nggak salah rumahnya dekat ya Nurin sama Haidar ya? Enggak, jauh. Oke. Nah, Haidar jauh ya? Nah, nanti tolong Jaka mah nggak tahu, Bu, ada itu sendiri kayaknya, Bu. Miss, kadang malam baru biasa on, Miss, jam 3 kayak gitu, Miss. Ya ampun. Jam 3 subuh. Itu kayak yang lagi aja. Nggak tahu. Dia tuh kayak banyak pikiran. Ya ampun, kalian tuh masih seumur segini kenapa banyak pikiran? Coba deh Ning fokus gitu. Bersyukur masih sehat. Gitu. Jadi ya kebayang ya, kita teh kondisi sekarang makin tidak terduga gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kenapa misalnya ada Zoom meeting ini, ya salah satunya kita masih bisa ketemu gitu walaupun jarak jauh. At least I know you are fine, at least I know you are health gitu kan. Jadi senang gitu lihatnya gitu. Jadi kalau misalnya yang tidak hadir tuh misalnya jadi ini kenapa ya, Zakaria sehat nggak gitu. Terus siapa? Ari Haidar di medsos tuh aktif banget gitu. Iya, Miss. Dia paling cepet nge-like, Miss. Iya makanya. Padahal harusnya ini kehadiran di Zoom itu diutamakan itu. Kemudian baru tugas. Tapi setidaknya tolonglah kasih tahu teman-temannya tugas ini penuhi gitu, karena kan kita tidak ulangan ya, tidak ada tes yang seperti normal gitu. Jadi saya ambilnya dari penilaian otentik. Jadi saat itu diberi kuis langsung diisi dan itu sesuai dengan materi yang terbaru gitu. Nah, kelas 12 loh bentar lagi US, sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. US, nanti ujian apalagi UTBK, SNMPTN semoga pada lulus ya gitu. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Oke lah, misalnya bebaskan kalian mau membuat clipping digitalnya seperti apa. Tetapi yang paling mudah sih kalau menurut saya yaitu, jadi kopas dari situs apa. Situsnya tolong dicantumkan ya, biar kita tidak melanggar hak cipta, biar kita copyright. Gitu. Jadi kita ada gitu. Nah, itu di pertanggungjawabannya. Jadi tolong misalnya kalian kopas dari Wikipedia atau dari
situs-situs khusus kan ada yang tentang perang atau dari arsip nasional gitu. Nah itu kasih, kemudian baru kemudian dianalisis seperti apa sih kondisi ekonomi dan politiknya secara global. Artinya bukan hanya di satu negara saja, bukan hanya di satu blok saja. Nah itu. Oke, bisa dipahami. Ingat loh, waktunya 4 minggu sampai sebelum US. Nanti pertemuan berikutnya saya akan menanyakan perkembangan dari clipping digital ini. Oke, ingat ya, temanya Cold War atau Perang Dingin. Kenapa Perang Dingin ini sangat penting? Karena ternyata dari Perang Dingin tersebut ternyata banyak sekali dampaknya ke perang-perang yang lainnya. Krisis Kuba. Bayangkan saat itu Kuba itu negara kecil memang, tetapi itu adalah dekat dengan Amerika. Sementara Kuba itu di pihak Uni Soviet. Dan kemudian ketika Uni Soviet menyimpan amunisi di Kuba dengan jangka radius yang bisa kena ke seluruh wilayah Amerika, berarti kan Amerika merasa terancam. Nonton film X-Men nggak sih, The First Class? Nah di situ ada kan tentang krisis Kuba. Nah itu. Jadi yang paling saya sedih sih sampai sekarang Korea Utara dan Korea Selatan terpisah gitu. Untungnya tidak terjadi di negara kita ya. Bayangkan kalian terbangun di pagi hari mendapati negara kalian terbelah dibagi dua tanpa orang Koreanya tahu gitu kan. Hanya antara deal Amerika dengan Uni Soviet ngebelah suatu negara. I think it's not nice gitu kan. My opinion gitu. Nah, seperti itu. Oke, bisa ya untuk membuat clipping digital Perang Dingin dan dampaknya secara ekonomi dan politik secara global. Oke, ini yang tidak hadir tolong ya, karena ini kan berarti rangkuman dari semua ya clipping ini. Ingat kan teman-temannya gitu. Fikri mana? Biasanya Fikri itu rajin. Baru mau ngomong. Kenapa? Ya tahu Miss Fikri tuh. Tumben baru kali ini kok si Fikri. Semoga sehat ya. Aduh tolonglah jaga kesehatan. Kita kelas 12 ini bakal maraton nih terus ke depannya nih, terus ujian-ujian. Oke, demikian. Ingat waktunya cukup panjang, 4 minggu. Dan kalian itu berlimpah sumbernya yang namanya Cold War itu sampai kemana-mana. Mungkin kalau kalian lihat film-film juga banyak terinspirasi oleh Perang Dingin. Kayak demikian. Oke, mana wajana? Show me your face. I will print screen. Mana? Nurin, Hadijah, Dirga, Cepi, wajahnya mana? Farisa. Masya Allah, Ustaz Cepi. Kalian sehat nggak sih? Jangan sampai orang tua kalian yang sekolah ini. Ayo Dirga, oh my God, Dirga. Dirga, you are so different. Hadijah. Dora, Miss Dora. Dirga lucu Dora. Udah Dirga jangan kayak gitu. Dirga belum di print screen. Dirga ini belum pada di ini. Siap. Aduh, kalian tuh lucu bentar-bentar Miss ayahnya tuh. Oke, galeri view. Siap. Si Nurin pakai selimut. Nggak apa-apa. Oke, Dirga, mana wajahnya? Ayo mau di print screen. Dirga. Ya udah, Dirga. Dirganya kabur. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan kerjakan tentang clipping digital, Perang Dingin, dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi secara global. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa 2 minggu kemudian. Sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Ya. Harusnya ada